Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vitara Surya Reganis. Saya dari Teknik Informatika 3D dengan NIM 2202067. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari pertanyaan nomor 1 sampai 6 mengenai soal UTS Knowledge Management, di mana saya melakukan wawancara terhadap salah satu informan yang berada pada instansi BPPKAD Kabupaten Cilacap. Pertanyaan nomor 1 yaitu nama organisasi. Nama organisasinya yakni BPPKAD Kabupaten Cilacap yang diketuai oleh Bapak Warsono SHMH. Tempat dan tanggal berdiri organisasi berdiri di Cilacap tanggal 5 Desember 2016. Alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Kabupaten Cilacap. Adapun email atau website dari BPKAD sendiri yakni https://bppkad.cilacap.go.id. Nama informannya yakni Bapak Kabul Arianto SEMSI, merupakan Kabid Anggaran BPPKAD Kabupaten Cilacap. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan nomor 2, yaitu menjelaskan secara singkat tujuan, visi misi, serta capaian organisasi. Yang pertama, kita akan mengetahui tujuan tersebut. Tujuannya yaitu sebagai pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Hal tersebut telah diatur pada Perbup Cilacap nomor 111 tahun 2016. Yang kedua, ada visi BPPKAD sendiri, yakni optimalisasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Yang ketiga, ada misi. Misi dari BPPKAD sendiri yakni yang pertama peningkatan pendapatan daerah yang optimal, yang kedua pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan akuntabel, yang ketiga pengelolaan aset daerah yang berhasil guna dan berdaya guna, yang keempat ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, capaian organisasi. Adapun untuk melakukan capaian dari organisasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengoptimalkan pendapatan. Hal ini dilakukan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan guna tercapainya pendapatan daerah yang optimal. Yang kedua ada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang optimal. Hal tersebut bermakna bahwasannya dalam setiap usaha yang dilakukan mengarah pada tercapainya belanja yang implementatif, efisien, efektif, dan akuntabel, serta pengelolaan aset daerah yang berhasil guna dan berdaya guna. Yang ketiga, peningkatan pelayanan kepada masyarakat. BPPKAD Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat saat ini telah memperoleh sertifikat ISO 9001 versi 2015. Perolehan sertifikat tersebut menandakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga ISO. Pertanyaan ketiga yaitu kerangka inovasi lembaga. Kaitkan dengan knowledge management dan sistem informasi atau TI. Berikut disajikan gambaran mengenai kerangka inovasi lembaga, di mana ada input, proses, serta output. Jelaskan maksud dan alur kerangka inovasi tersebut. Kerangka inovasi lembaga dan knowledge management memiliki hubungan yang erat karena knowledge management dapat membantu dalam pengembangan dan implementasi inovasi. Knowledge management adalah proses pengelolaan pengetahuan dalam organisasi yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan berbagi pengetahuan antara karyawan dan departemen. Pada alur kerangka inovasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi pengetahuan. Identifikasi pengetahuan berkaitan dengan produk atau layanan lembaga. Yang kedua ada penyimpanan pengetahuan. Lembaga harus menyimpan pengetahuan secara terstruktur sehingga dapat dengan mudah diakses dan dikelola. Yang ketiga, berbagi pengetahuan. Setelah pengetahuan tersimpan, lembaga harus mendorong kolaborasi dan komunikasi antara departemen dalam lembaga. Karyawan harus diberikan akses ke sistem manajemen pengetahuan
dan didorong untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan tim inovasi. Yang keempat, analisis pengetahuan. Lembaga harus menganalisis pengetahuan yang tersimpan dan memanfaatkannya untuk mengidentifikasi peluang inovasi. Analisis dapat dilakukan dengan memanfaatkan alat analisis data yang tepat seperti data mining atau analisis sentimen. Yang kelima, ada pengembangan inovasi. Lembaga harus memulai pengembangan inovasi, di mana karyawan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan inovasi, dan lembaga harus memastikan bahwa semua pengetahuan yang relevan disimpan dan dikelola dengan baik selama proses pengembangan. Selanjutnya yang nomor 6, peluncuran inovasi. Lembaga harus meluncurkan produk atau layanan baru. Dan yang terakhir, setelah peluncuran evaluasi, tentu diadakannya evaluasi dan perbaikan, di mana lembaga harus mengevaluasi kinerja produk atau layanan baru. Pertanyaan keempat, ada analisa SWOT organisasi. Yang pertama ada kekuatan, di mana kekuatan itu merupakan hal yang mampu menyokong penuh organisasi. Yang pertama ada sumber dana melimpah, kedua sarana dan prasarana penunjang kinerja sangat memadai, yang ketiga ada kesejahteraan karyawan. Lalu kelemahan, yang pertama ada frekuensi pekerjaan sangat tinggi, yang kedua masih terdapat sumber daya manusia yang kurang terampil dan pengalaman, yang ketiga terdapat ego sektoral dalam organisasi. Yang ketiga, kesempatan. Kesempatan itu di mana yang pertama kebutuhan masyarakat dan OPD kepada BPPKAD Kabupaten Cilacap sangat tinggi. Yang kedua, sistem informasi perihal pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset sudah menggunakan sistem online. Yang ketiga, BPPKAD Kabupaten Cilacap adalah satu-satunya instansi pemerintah Kabupaten Cilacap yang ditugaskan dalam bidang keuangan. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman yang pertama, resiko terhadap gratifikasi sangat tinggi, adanya perubahan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah, kehilangan tenaga kerja yang berkompeten, teknologi informasi dan keamanan cyber. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Apabila ada website, silahkan print screen dan copy ke dalam tugas ini dan jawablah pertanyaan berikut. Karena BPPKAD memiliki sebuah website, maka bagaimana menurut Anda website organisasi ini baik atau buruk? Jelaskan. Menurut saya, website BPPKAD Kabupaten Cilacap baik, karena dalam web tersebut kita dapat memperoleh informasi perihal keuangan daerah yang rinci dan sangat informatif. Di sini kita ada data APBD. Yang B, inovasi apa yang ada di dalam website? Inovasi yang ada di dalam website tersebut adalah satu, adanya transparansi pengelolaan keuangan daerah. Di sini terdapat transparansi mengenai keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, adanya alur pembayaran pajak, restribusi, dan pengelolaan keuangan daerah. Pada fitur layanan ini menyediakan mengenai pembayaran pajak, restribusi, dan pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, adanya materi-materi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dapat di-download secara gratis. Di sini kita dapat memperoleh materi tersebut secara gratis. Yang keempat, adanya layanan whistleblowing system adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap bagi yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPPKAD Kabupaten Cilacap. Adapun tampilannya seperti ini. 5. Adanya terpadunya aplikasi yang ada pada BPPKAD Kabupaten Cilacap. Pertanyaan yang C, apakah website disukai atau tidak disukai berdasarkan pengunjung website? Website BPPKAD Kabupaten Cilacap tentunya disukai oleh pengunjung. Hal ini dibuktikan dengan catatan pengunjung dalam mendownload file tentang pengelolaan keuangan daerah. Ini ada catatan download
Pertanyaan yang terakhir, menurut Anda, dalam melaksanakan kegiatan organisasi, apakah sudah sesuai dengan tujuan, visi misi, dan struktur organisasi? Tentunya dalam melaksanakan kegiatan organisasi ini, BPPKAD Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan tujuan, visi misi, dan struktur organisasi. Indikator kesesuaian tersebut yaitu telah diperolehnya ISO 9001 versi 2015 tentang sertifikat manajemen mutu dan diperolehnya opini BPK Republik Indonesia yaitu WTP atau wajar tanpa pengecualian selama 6 kali berturut-turut dari tahun 2017 sampai sekarang dalam hal laporan keuangan daerah. Yang kedua, apa teori pendukung dalam teori knowledge management dari organisasi ini? Sebutkan dan jelaskan hubungan teori dan implementasi dalam pelaksanaan organisasi. Teori pendukung dalam teori knowledge management dari BPPKAD Kabupaten Cilacap adalah teori sistem, di mana teori ini dianggap organisasi sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Dalam penerapan knowledge management, teori ini dapat digunakan untuk memandang organisasi sebagai sistem yang memiliki input, proses, dan output dalam pengelolaan pengetahuan. Sementara itu, hubungan teori dan implementasi dalam pelaksanaan organisasi, hal ini saling terkait dan penting dalam pelaksanaan organisasi, di mana teori memberikan dasar dan arahan untuk implementasi yang efektif, sementara implementasi yang baik dapat menguji dan mengembangkan teori menjadi lebih lanjut. Pertama-tama, teori dapat membantu organisasi untuk memahami konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. Oleh karena itu, teori dan implementasi harus digabungkan dengan baik. Dalam pelaksanaan organisasi, teori harus digunakan sebagai panduan dalam organisasi, sementara implementasi harus digunakan untuk menguji dan mengembangkan teori lebih lanjut. Dengan cara ini, organisasi dapat mengembangkan praktik-praktik dalam organisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta memperbaiki dan mengembangkan teori untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks di masa depan. Apa saran Anda untuk proses inovasi organisasi ini? Saran yang dapat saya lakukan untuk proses inovasi pada organisasi ini adalah memahami kebutuhan masyarakat dalam pelayanan, di mana inovasi yang sukses memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang kedua, membentuk tim inovasi. Bentuk tim inovasi dengan karyawan dari berbagai dan latar belakang. Tim inovasi harus memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda untuk memastikan perspektif yang beragam dan ide yang kreatif. Selanjutnya, fasilitasi komunikasi. Pastikan bahwa komunikasi antar tim inovasi dan antara tim inovasi dan manajemen berjalan dengan lancar. Pertemuan reguler, pertukaran ide, dan umpan balik yang terbuka dan konstruktif akan membantu mendorong kolaborasi dan memastikan kesuksesan inovasi. Selanjutnya, beri ruang untuk bereksperimen. Beri ruang untuk eksperimen dan gagal. Inovasi seringkali memerlukan eksperimen, uji coba, dan penyesuaian sebelum layanan yang sukses dapat dihasilkan. Yang terakhir ada evaluasi dan pengukuran. Lakukan evaluasi dan pengukuran secara teratur untuk menilai keberhasilan inovasi. Gunakan pengukuran kinerja yang jelas untuk memantau proyek inovasi dan untuk menentukan apakah perubahan yang diterapkan membawa dampak positif pada organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.